Baik, sahabat tani, sahabat YouTube senusantara dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Arjun Farm. Jadi pada kesempatan ini, seperti biasa, saya akan update kembali video tentang bagaimana cara melakukan perawatan pemeliharaan terhadap tanaman durian. Jadi kegiatan yang akan saya lakukan hari ini adalah yang pertama, melakukan pengecekan terhadap tanaman durian yang sudah di top working. Kemudian yang kedua, melakukan penarikan cabang terhadap tanaman durian montong. Kemudian yang ketiga, sekaligus melakukan pemupukan terhadap tanaman durian montong dengan cara mudah dan simpel dengan menggunakan pupuk NPK 1616. Jadi maaf teman-teman, jadi karena sekarang ini situasinya lagi hujan, seperti yang bisa kita saksikan ini. Jadi agak sedikit gerimis teman-teman. Baik, sebelum lanjut, buat para sahabat, mohon dibantu dukung channel ini dengan cara menonton videonya sampai habis. Kemudian lakukan like, komen, dan juga subscribe. Dan buat yang sudah mendukung channel ini, saya doakan semoga selalu diberikan berkah, kesuksesan, kesehatan, dan dimudahkan untuk segala urusannya. Baik teman-teman, supaya tidak terlalu lama, langsung saja kita lakukan pengecekan terhadap tanaman durian yang sudah dilakukan top working. Baik teman-teman, jadi inilah tanamannya. Ini adalah tanaman durian yang sudah di top working. Jadi batang pokoknya ini adalah varietas dari durian lokal. Kemudian atasnya itu saya TW menggunakan varietas dari Musangking. Jadi untuk usia tanaman ini saya lakukan top working kurang lebih ini sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi untuk pertumbuhannya ini sudah lumayan tinggi, kurang lebih sekitar 1 meter. Jadi sangat subur sekali teman-teman. Kemudian yang tak kalah penting yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan top working. Jadi ketika top workingnya itu berhasil, ketika sambung pucuknya itu berhasil dilakukan, jangan lupa untuk memotong semua cabang utama daripada seedlingnya ini, seperti ini. Ini semua sudah saya potong. Kemudian jangan biarkan tunas air yang seperti ini. Ini kan ada tunas air. Jadi kalau ada muncul tunas air seperti ini, kita hilangkan saja. Jadi kemarin ini dipotong cabangnya, kemudian di sini tumbuh tunas air seperti ini. Jadi ini kelihatannya sangat sepele sekali, namun sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh dan sekaligus sebagai penghambat ini untuk pertumbuhan interest yang kita gunakan. Jadi kita hilangkan saja ini. Jadi untuk perawatan mungkin sangat simpel teman-teman. Jadi teman-teman cukup lakukan pengolesan di sini. Terlebih sekarang ini musim hujan. Jadi cukup kita oleskan yang namanya fungisida di sini. Di bekas potongan cabangnya ini, fungisida dan juga insektisida. Jadi untuk perawatan seperti apa itu sudah caranya sudah saya muat juga di dalam video. Kemudian untuk cara top workingnya juga saya sudah muat caranya di dalam video. Jadi buat para sahabat, kaum pemula seperti saya yang mau belajar sambung pucuk dan top working tanaman durian, jadi bisa menonton videonya itu teman-teman. Kemudian tak kalah penting juga ini bagian atasnya ini. Jadi karena kemarin ini sudah dilakukan sambung pucuk, untuk ininya
pemotongannya ini, bekas potongannya ini jangan lupa ditambahkan sungkup di saat musim hujan seperti sekarang ini. Jadi tujuannya supaya air dari atas itu, air hujannya, supaya tidak meresap ke dalam batangnya ini. Maka kalau dibiarkan meresap, maka sudah tentu nantinya akan terjadi pembusukan di dalam batangnya ini. Maka top working yang kita lakukan sudah tentu akan sia-sia, teman-teman. Kemudian selain tanaman ini, ini kan ini adalah varietas dari musangking. Kemudian ada juga varietas yang lain. Jadi saya melakukan sambung pucuk terhadap tanaman durian lokal juga. Tapi yang saya gunakan adalah entris dari durian bawor, teman-teman. Jadi langsung saja kita lihat, teman-teman, seperti apa perkembangannya. Jadi untuk hasil sambung pucuk durian bawornya itu, teman-teman, jadi sudah lumayan tinggi juga. Jadi kurang lebih sekitar 1 meter juga itu. Jadi sekali lagi buat para sahabat, jadi mohon dimaklumi dan juga dimaafkan ya, karena sekarang ini situasinya hujan, jadi videonya agak kurang bagus. Ya, jadi ini lumayan subur juga ini, teman-teman. Ini sudah banyak sekali tumbuh tunas airnya. Jadi sudah saatnya ini kita melakukan pembersihan ini. Kita copot saja ini biar tidak mengganggu pertumbuhan durian bawornya. Jadi kita hilangkan. Kemudian ini juga, ini sama, teman-teman. Ini hasil top working juga. Namun tanaman ini berbeda, teman-teman. Kalau yang saya perlihatkan di awal itu adalah tanaman durian lokal yang saya tanam melalui biji, kemudian saya TW dengan menggunakan musangking. Kemudian kalau yang ini adalah durian montong, teman-teman. Ini juga sudah merupakan varietas durian unggulan, yaitu durian montong. Ini durian montongnya, teman-teman. Jadi untuk percabangannya ini lumayan sehat ini. Kemudian ini atasnya saya TW menggunakan sama, ini musangking yang saya gunakan. Jadi lumayan, ini sudah pertumbuhannya juga sudah sebesar ini. Jadi kurang lebih ini sekitar lebih ini 1 meter lebih ini, teman-teman. Jadi ini bekas hasil TW-nya, bekas TW-nya yang kemarin.
Jadi usianya ini sama, kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan kemudian penarikan cabang yang saya maksud tadi, jadi inilah yang saya maksud teman-teman. Jadi lakukanlah penarikan cabang seperti ini teman-teman. Jadi awalnya ini percabangan durian montongnya ini tidak mendatar seperti ini. Jadi dulu pertumbuhannya seperti ini, seperti hasil top workingnya ini musangkingnya sama persis seperti ini teman-teman. Dan ini nanti kalau sudah dirasa cukup, sudah besar, nanti juga akan saya lakukan penarikan cabang seperti ini. Jadi setelah melakukan penarikan cabang, jadi bisa dilihat teman-teman, seperti inilah penampilannya. Jadi kita tarik cabangnya ini dari atas ini, kemudian kita ikat ke bawah. Jadi semua talinya itu kita kaitkan ke bawah di batang utamanya itu. Jadi dengan kita melakukan penarikan cabang seperti ini, harapannya nantinya supaya cabang duriannya ini bisa mengeluarkan buah di sini teman-teman. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa cabang durian yang pertumbuhannya tidak mendatar seperti ini, yang seperti ini, biasanya kecenderungan akan tidak bisa menghasilkan bunga dan buah teman-teman. Jadi itulah alasannya sangat-sangat perlu sekali melakukan penarikan cabang seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah durian montong bagian bawahnya ini. Ini varietas dari durian montong, kemudian atasnya musangking teman-teman. Jadi harapannya nanti tanaman ini dalam satu batang pokok nanti akan menghasilkan dua jenis buah yang berbeda. Jadi musangking dan durian montong teman-teman. Jadi itulah harapannya teman-teman. Baik, saya rasa untuk pembahasan hasil untuk update top workingnya dan juga penarikan cabangnya, saya rasa sudah cukup. Jadi sekarang kita lanjut ke proses pemupukan dengan cara yang mudah terhadap tanaman durian montong. Baik teman-teman, jadi inilah tanaman durian montong yang akan saya pupuk hari ini. Dan untuk rumputnya sudah saya bersihkan. Jadi dibiasakan sebelum kita melakukan pemupukan terhadap tanaman durian, usahakan kita harus membersihkannya terlebih dahulu, supaya nantinya ketika kita melakukan pemupukan terhadap tanaman duriannya, rumputnya itu supaya tidak ikut memakan pupuknya teman-teman. Jadi caranya, jadi berhubung ini lahannya datar, jadi bisa dilihat teman-teman, karena ini lahannya datar, jadi kita bisa melakukan pemupukan seperti yang saya katakan tadi dengan cara simpel. Jadi kita tidak perlu melakukan yang namanya penggalian. Jadi kita tidak perlu menimbun pupuknya di bawah pohon duriannya itu. Apalagi sekarang ini musim hujan teman-teman. Jadi kita cukup menaburkan saja seperti ini. Jadi untuk pupuknya ini
usia tanaman duriannya ini kurang lebih sekitar 5 tahun teman-teman. Jadi pupuk yang diperlukan itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 kilo. Jadi pemupukan yang saya lakukan hari ini adalah bertujuan untuk supaya tanaman ini subur. Kemudian setelah nanti tanamannya ini subur, sudah tentu nantinya tanaman ini akan siap untuk dibuahkan teman-teman. Jadi pupuk yang digunakan sekarang ini cukup pupuk NPK saja dulu. Nanti setelah di fase pembuahan baru nanti kita akan melakukan pupuk menambahkan pupuk-pupuk tambahan yang lainnya yang mendukung tanaman durian itu supaya bisa menghasilkan bunga dan buah. Baik, langsung saja teman-teman, mari kita segera melakukan pemupukan. Jadi seperti ini caranya, kita tabur saja seperti ini. Baik, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk penaburan pupuknya sudah selesai dilakukan. Jadi karena sekarang ini habis hujan, maka ketika kita sudah menaburkan pupuknya seperti itu, otomatis pupuknya akan cepat larut teman-teman. Baik teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah caranya. Jadi buat para sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat mencoba buat para sahabat dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.